Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ridho Lesmana, saya mahasiswa BINUS Online, jurusan Manajemen Bisnis. Hari ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dan relevan, yaitu adalah kesadaran diri dan kolaborasi komunitas dalam pengurangan limbah plastik, strategi menuju keberlanjutan. Ini adalah hasil proyek yang kami lakukan, termasuk wawancara langsung dengan pelaku industri. Harapannya, kita bisa melihat bagaimana individu, komunitas, dan sektor industri dapat bekerjasama menciptakan perubahan menuju masa depan yang lebih hijau. Oke, kita langsung ke latar belakang. Dunia ini sedang menghadapi krisis limbah plastik. Dari total produksi global 300 juta ton plastik per tahun, sekitar 8 juta ton mengalir ke laut. Di Indonesia sendiri, kita menghasilkan sekitar 3,2 juta ton limbah plastik per tahun. Namun, hanya 9% yang berhasil didaur ulang. Ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat saja loh. Ini termasuk industri, komunitas, bahkan pemerintahan pun punya peran penting. Dari itu, kesadaran diri dan kolaborasi komunitas menjadi sangat krusial untuk menghadapi masalah ini secara menyeluruh. Untuk memahami isu ini yang lebih dalam, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, seberapa besar kesadaran yang dimiliki masyarakat maupun industri terhadap masalah limbah plastik ini? Yang kedua adalah, faktor-faktor apa saja yang mendorong untuk keterlibatan aktif? Yang ketiga, bentuk kolaborasi seperti apa yang paling efektif untuk menanggulangi limbah plastik ini? Dan yang terakhir, strategi apa yang kita bisa terapkan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan? Oke, dalam salah satu wawancara yang saya lakukan dengan salah satunya adalah dengan junior regional manager, yaitu adalah Pak Dista dari company Chatime. Mereka sudah melakukan penggantian penggunaan plastik dengan EcoCup yang terbuat dari kertas dan bisa didaur ulang. Dan aktif mendorong pelanggan membawa tumbler sendiri. Mereka juga menyediakan drop box sampah plastik di berbagai titik yang strategis untuk memudahkan daur ulang. Namun, tantangannya itu tidak hanya kecil. Banyak pelanggan yang masih enggan mengubah kebiasaannya. Solusi yang mereka lakukan meliputi edukasi berkelanjutan melalui kampanye media sosial dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lingkungan. Ini menunjukkan bahwa sektor industri bisa jadi bagian dari solusi. Berdasarkan temuan kami, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu perusahaan perlu memperluas kebijaksanaan ramah lingkungan secara internal. Lalu, kampanye kreatif di media sosial untuk menjangkau generasi-generasi yang lebih muda. Dan selain itu, perlu dukungan dari pemerintah, baik berupa regulasi atau insentif. Dan yang paling penting, kolaborasi lintas sektor. Hanya dengan bekerjasama, kita dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa perubahan tidak bisa instan. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kolaborasi. Saya pribadi terinspirasi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh Chatime. Saya juga menjadi lebih sadar terhadap konsumsi saya sendiri dan semakin ingin berkontribusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Mari kita mulai dari diri sendiri, kemudian bergerak bersama komunitas, dan terus mendorong sektor industri untuk lebih terlibat aktif. Demikian presentasi yang singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Isu plastik sampah memang kompleks
Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dimulai dari kesadaran diri, dilanjutkan dengan kolaborasi yang nyata antara komunitas, sektor industri, dan pemerintah pastinya. Kita bisa menciptakan perubahan yang berdampak. Harapan saya, apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pemicu semangat kita semua untuk bergerak. Sekecil apapun langkahnya itu. Izinkan sebelum saya mengakhiri presentasi dengan kutipan ini. Masalah plastik bukanlah soal siapa yang membuang, tapi siapa yang berani berubah. Terima kasih. Salam Ridho Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.